Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar series Cipta Satria Informatika. Terlebih dahulu perkenalkan saya Arinda dari Cipta Satria Informatika, Autodesk Code Partner Indonesia yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini ya. Pertama, terima kasih banyak nih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan gabung di webinar kita hari ini. Walaupun masih kondisi PPKM ini ya Bapak Ibu semuanya, tetap semangat dan semoga semua dalam kondisi sehat ya. Dan untuk webinar kita hari ini, kita akan membahas tema tentang Integrated 2D and 3D Model Data for Furniture and Consumer Product seperti yang sudah kami infokan sebelumnya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana mengeksplorasi dalam mengintegrasikan 2D DWG dan 3D model geometri dalam single platform environment Autodesk tentunya. Oke, mungkin sembari kita menunggu Bapak Ibu lain atau peserta yang lain untuk join webinar kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan company kami karena pasti di sini ada Bapak Ibu yang baru pertama kali join ini ya. Jadi sedikit history, mungkin next slide. Jadi kami merupakan perusahaan IT ya Bapak Ibu, Cipta Satria Informatika yang berpartner dengan beberapa IT solution besar seperti Microsoft, Sophos, Dell, HP sampai dengan Autodesk. Jadi kami sudah berdiri lebih dari 17 tahun nih Bapak Ibu dan pengalaman untuk mensupport dan memberikan solusi kebutuhan IT kepada klien kami di seluruh Indonesia. Dan kantor kami berpusat di DKI Jakarta dan juga kantor kami di Batam dan juga di Jawa Tengah atau di Semarang ya. Oke, next. Terkait Autodesk Partner ya Bapak Ibu, yang akan kita juga bahas hari ini terkait software Autodesk ya tentunya. Kami merupakan satu-satunya nih Autodesk Code Partner di Indonesia dalam bidang DNM atau Design and Manufacturing seperti ini, dan juga AEC atau Architecture Engineering and Construction. Kami juga dipercaya oleh Autodesk nih Bapak Ibu semuanya sebagai Authorized Training Center dan juga Certification Center. Jadi Bapak Ibu yang ingin menggali lebih terkait Autodesk nih, entah nanti software atau training atau info-info atau tips trik menarik lainnya, jangan ragu untuk menghubungi kami ya Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Kali ini akan sudah tertampil Bapak Ibu presenter untuk hari ini. Jadi yang spesial hari ini adalah kami juga kedatangan Mas Ali Hamzah sebagai Technical Sales Manager Design and Manufacturing Autodesk ASEAN, dan juga engineer kami sendiri ada Mas Bayu Erik dan juga Mas Alfian sebagai sebagai instruktur di Autodesk Training Center kami tentunya. Oke, next. Nah, oke, untuk materi kita langsung masuk saja ya Bapak Ibu semuanya, karena mesti Bapak Ibu juga udah tidak sabar nih untuk mendengarkan pemateri kita yang akan menyampaikan materi terkait furniture dan consumer product hari ini. Oke, untuk materi pertama. Oke, jadi sebelumnya jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan nanti langsung saja boleh disampaikan di kolom chat maupun Q&A ya Bapak Ibu. Oke, baik, siap. Untuk presenter pertama kali ini akan ada Mas Alfian. Halo Mas Alfian, sudah siap? Halo Mas Arinda. Ya, bagaimana kabarnya nih Mas Alfian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai pulih dan sehat kembali. Oke, baik, siap. Sudah siap berarti Mas Alfian ya. Pertama untuk Siap, siap. menjelaskan agenda kita hari ini juga. Oke, Baik. oke, silakan Mas Alfian. Baik, terima kasih Mas Arinda waktu dan kesempatannya untuk menyampaikan materi yang pertama, juga agenda secara keseluruhan di webinar kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya bisa bergabung di webinar series kita siang hari ini, khusus untuk tema bagaimana kita mengintegrasikan 2D DWG data untuk menjadi dan 3D model dalam satu platform environment Autodesk pada industri furniture dan consumer product. Untuk detail agenda di siang hari ini, ya akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait AutoCAD. Ya, kita tahu Autodesk itu lebih dikenal di luar itu lebih dikenal AutoCAD, ya, sejak dari versi R dari tahun 90-an ya, dan hampir digunakan di semua industri, tidak hanya furniture, ya.
bahkan juga bisa saya katakan sebagai 2D standar ya DWG itu. Kemudian juga ada tips and trick terkait AutoCAD, ya, software yang sering kita gunakan sehari-hari untuk proses drafting, untuk membuat 2D drawing, ya, untuk kita deliver ke shop floor atau membuat sebuah project design. Kemudian di agenda berikutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Mas Bayu, yaitu terkait 2D dan 3D, bagaimana mengintegrasikan dan memanfaatkan 2D DWG Entity untuk menjadi 3D model di Inventor. Kemudian juga integrasi workflow-nya dan step proses ketika kita sudah mendapatkan 3D model geometri yang kita buat, apakah itu new design atau dari 2D DWG yang sebelumnya kita dapatkan dari AutoCAD DWG. Kemudian di sesi terakhir, ya, untuk automation dan configurable design di Adobe Inventor, ya, nanti akan disampaikan oleh Kang Ali Hamzah dari Autodesk ASEAN, yaitu membahas lebih lanjut bagaimana kita membuat pre-configure model. Jadi kita mempunyai base model dan untuk kita buat beberapa varian dari model base tersebut. Jadi kita nggak perlu membuat dari scratch atau dari nol untuk beberapa common part komponen. Oke, kita untuk mempersingkat waktu, kita lanjut langsung ke bagian yang pertama, yaitu di AutoCAD dan AutoCAD Tips and Tricks. Baik, untuk AutoCAD version yang latest saat ini adalah Autodesk AutoCAD versi 2022. Tentu saja dengan banyak enhancement, kemudian banyak new feature, dan sekarang ini kalau misalkan kita bicara AutoCAD, tidak hanya bicara kita AutoCAD saja, tapi kita akan sebutnya sebagai Autodesk AutoCAD Toolset. Kenapa toolset? Ya, karena tidak hanya spesifik untuk general application, tapi juga ada AutoCAD toolset untuk industri, misalnya untuk kebutuhan MEP, project design, kemudian khusus untuk mechanical, manufacture, architectural industry, maupun untuk AutoCAD yang fitur-fiturnya spesifik untuk proses desain electrical schematic diagram. Juga di latest version di AutoCAD 2022 kita bisa akses software tersebut dari device apapun, baik itu mobile, workstation, atau bahkan melalui AutoCAD web. Ya, kita perlukan Autodesk account dan internet connection plus internet browser. Nah, kenapa sekarang kita sebutnya bukan AutoCAD basic lagi, tapi kita sebutnya adalah sebagai AutoCAD toolset. Ya, kenapa? Karena di AutoCAD di versi sekarang, kalau tidak salah per versi 2019, itu AutoCAD ini kita bisa gunakan spesifik feature yang khusus didesain untuk kita sebagai mechanical engineer, kemudian sebagai arsitek, atau misalkan sebagai electrical engineer, atau misalkan di project consultant, misalkan MEP, ya, plan 3D untuk schematic piping dan PNID proses design, kemudian map 3D dan raster design toolset. Nah, sekarang ini ketika kita purchase AutoCAD, kita akan mendapatkan semua spesifik industri toolset ini di platform Autodesk AutoCAD kita. Misalnya untuk di AutoCAD mechanical, ya. Nah, di sini ada beberapa spesifik feature, misalnya automatic bill of material, kemudian automatic dimensioning, kemudian integrasi dengan 3D model Inventor, kemudian automation untuk title block, ya, dan lain-lain, dan dengan beberapa spesifik feature untuk kita sebagai mechanical engineer tersebut, di sini bisa menghemat proses desain kita hampir
50% lebih ya. Kemudian juga untuk arsitektural, ya biasanya kita misalkan untuk membuat wall atau membuat layout ruangan, kemudian membuat spesifik misalnya floor ya. Nah, di arsitektur set ini juga disediakan ribuan libraries yang sudah disiapkan untuk kita pergunakan, misalnya untuk komponen arsitektural misalkan chair, kemudian atau misalnya komponen-komponen arsitektural di desain interior lainnya. Dan tentu saja ini memangkas waktu proses desain kita dibandingkan kita harus menggunakan AutoCAD Basic. Nah, ini yang sangat menarik, yang sangat signifikan sekali kita sebagai electrical engineer ketika kita menggunakan spesifik tools yang benar untuk kebutuhan kita, misalnya untuk electrical diagram, ya. Nah, dengan AutoCAD Electrical Toolset, ya, di sini kita akan memudahkan untuk proses wiring schematic design. Ya, karena toolsnya memang didesain untuk kita sebagai electrical engineer. Ya, kalau misalkan di AutoCAD Basic dia aja berupa line entity, ya di electrical dia sudah berupa ya. Kemudian tagging untuk komponen electrical part-nya. Dan tentu saja ini jauh sangat menghemat waktu kita untuk proses desain skematik electrical diagram. Kemudian MEP toolset, misalkan untuk mechanical electrical plumbing, dan environment-nya kita sangat fleksibel sekali untuk di 3D maupun di 2D environment di AutoCAD. Nah, seperti yang saya sampaikan dimension di slide awal tadi, ya, di AutoCAD latest version ini kita bisa mengkoneksikan file kita dan kita bisa akses dari multiple platform anytime, anywhere, selama kita terhubung dengan internet connection. Dan media penyimpanannya bisa kita simpan melalui platform cloud drive, apakah itu Google Drive, Dropbox, tentu saja Autodesk Drive, untuk kita sinkroniskan dengan media penyimpanan kita untuk AutoCAD file, baik itu di desktop, web, maupun mobile. Nah, itu gambaran singkat beberapa feature latest di AutoCAD 2022. Tentu saja Bapak Ibu bisa berkunjung ke autodesk.com untuk lebih detail terkait spesifik what's new feature di versi AutoCAD 2022, yaitu mobility, collaboration, connectivity, dan execution tools untuk specific industry user. Oke, next untuk agenda berikutnya yaitu AutoCAD tips and tricks. Ya. Nah, ini mungkin kita sering menggunakan AutoCAD ya, tetapi dari beberapa ribuan feature atau tools yang ada di AutoCAD, terkadang ada beberapa spesifik tool yang belum kita gunakan atau belum kita explore, tapi sebenarnya itu sangat membantu kita untuk mempercepat proses drafting kita di AutoCAD. Yang pertama misalnya Quick Access Toolbar. Ya, kalau misalkan di pojok kanan atas, di pojok kiri atas, di sini kan ada Quick Access Toolbar ya, yaitu fungsinya untuk mengakses tools yang kita inginkan dapat kita akses dengan cepat ya, tanpa harus akses melalui panel ataupun ribbon. Nah, biasanya kalau saya misalnya di sini yang sering saya gunakan adalah ketika kita bekerja dengan AutoCAD adalah tidak lepas dari layer. Ya. Nah, maka dari itu di layer itu sejak versi 2018 untuk layer panel itu kita bisa tampilkan di Quick Access Toolbar. Ya, pada di sini workspace kita checklist layer, kemudian dia akan menjadi Quick Access Toolbar layer tersebut di pojok kiri atas AutoCAD interface. Kemudian ketika kita sering bekerja dengan palet, misalnya untuk palet line atau misalkan untuk palet extract, kemudian untuk palet block misalnya. Nah, ini kita biasanya tanpa harus saya akses lalu dari panel ribbon, biasanya saya docking dan auto hide
di kiri atau kanan screen interface. Ya, kemudian juga misalkan salah satu yang terakhir di sini di Quick Access Toolbar, yaitu misalkan sekelompok panel yang sering kita gunakan, misalnya dimension misalnya. Nah, itu kita bisa turn off, itu hasilnya misalnya istilahnya adalah undocking dari panel ribbon untuk supaya tidak auto hide di panel ribbonnya, ya, supaya kita bisa dapat mengakses feature tersebut dengan lebih cepat, misalnya dimension style, kemudian rearrange dimension dan lain-lain. Nah, kemudian ini berkaitan kalau misalkan kita sering berbagi data AutoCAD dengan kolaborator, ya, apakah third party maupun internal. Nah, terkadang file yang kita import atau kita insert in entity-nya itu terkadang membawa variable setting tertentu, ya, yang biasanya itu terkadang mengoverride AutoCAD application kita. Nah, yang paling sering terjadi, yang sering saya dapatkan case-nya adalah sistem variable untuk file dia configuration ini. By default adalah satu, ya, file dia ini fungsinya ketika kita klik open seharusnya dia muncul dialog box, ya, tapi ketika di sini file dia teroverride menjadi 0, ya, biasanya hanya berupa command line. Nah, biasanya itu akan sedikit menyulitkan kita ketika kita mengakses open file atau save file atau close file. Nah, dengan sistem Valuable Monitor ini kita bisa diperingatkan, di reminder bahwa file entity atau yang kita insert ke current file yang sedang kita open itu membawa variable monitor yang akan mengoverride, dan ketika kita reset dia akan kembali ke origin setting kita tanpa merubah configuration setting variable di application AutoCAD-nya. Nah, tinggal kita set notify saja di sini, ya. Nah, kemudian tips berikutnya adalah CUI, apa itu CUI? Yaitu customize user interface. Nah, kalau misalkan kita sering bekerja dengan klik kanan, atau misalnya kita ingin menampilkan customize, terkadang misalnya contohnya Arcus, feature Arcus, atau misalnya feature circle, itu kan terdiri dari beberapa macam varian command execution, ya. Misalnya contohnya di circle nih ada 3 point, ada center radius, misalkan ada Arcus, ada beberapa beberapa option. Nah, di sini kita bisa buat icon feature untuk misalnya circle untuk khusus 3 point. Jadi nanti 3 point circle feature ini akan muncul di panel toolbar kita, ya, tanpa harus kita setting ketika kita C, kemudian kita harus setting option execution command-nya seperti apa. Nah, itu sudah kita siapkan di panel ribbon-nya dengan customize user interface. Nah, kemudian ini cukup penting juga di trik berikutnya ini, yaitu mengcustomize rollover tooltips, ya. Nah, ketika kita navigate objek di AutoCAD interface, ya, misalkan mouse kita arahkan ke entity tertentu misalkan, dan dia akan muncul flyout information-nya seperti ini, ya, misalnya polyline. Kemudian dia menginformasikan apa, like color-nya, kemudian layer, type-nya, kemudian type, dan biasanya hanya spesifik beberapa informasi saja. Nah, ini kita bisa customize. Jadi kita tambahkan informasi di balloon flyout tersebut. Misalnya untuk polyline, close polyline. Nah, ketika kita di CUI, kemudian rollover tips, kemudian polyline, ya, kemudian sini checklist area. Nah, dia akan otomatis tampil informasi luasan area dari close profile polyline tersebut, ya. Kalau misalkan line, misalkan kita pilih line panjangnya berapa, nah itu nanti kita juga bisa tampilkan di sana. Jadi kita bisa menavigate dan mendapatkan informasi dengan lebih cepat dengan cukup kita mengarahkan mouse ke entity tertentu dari AutoCAD object. Next, nah, ketika kita navigasi di AutoCAD juga sering kita lakukan adalah selection entity.
Nah, ketika kita banyak sekali objek yang sudah kompleks gitu ya, kan nggak mungkin kita harus pilih satu persatu. Nah, di sini kita bisa lakukan namanya select similar dan selected object. Nah, ketika kita select similar, kita bisa setting. Nah, similar base-nya apa? Misalkan objek entity dengan kesamaan layer dan name misalnya, atau line type atau line type scale. Nah, ketika kita pilih klik salah satu objek, kemudian kita klik kanan select similar, semua entity yang menggunakan setting yang sama akan otomatis terpilih. Dan ini mempersingkat waktu kita untuk selection objek di AutoCAD. Nah, kemudian juga ketika kita bekerja dengan drawing yang sudah bertumbuk-tumbuk garisnya gitu ya. Nah, kita ingin mengidentifikasi entity objek tersebut. Nah, terkadang itu kan bertumpuk garisnya ya. Nah, terkadang kita ada kesulitan untuk selection-nya. Dengan selection cycling kita bisa diberikan opsi objek mana sih yang akan Anda pilih. Nah, kemudian kita tinggal klik, kemudian dia akan beberapa suggestion dari objek pada sekitar area tersebut. Ya, dengan selection cycling-nya kita on-kan di pojok kanan bawah interface AutoCAD. Kemudian lalu di sini juga di versi tahun 2018 ke atas juga, ini kita juga sudah available untuk automate centerline dan automate centermark. Ketika kita membuat dimension objek ketika melakukan drafting, ya, mendapatkan dimension misalnya. Nah, sebenarnya kan kita buat manually ya. Kita buat tentukan spesifik layernya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan manual satu persatu, ya. Nah, dengan automate associative centerline ini, layer type-nya sudah terkonfigure automatically, tinggal kita setup saja nanti konfigurasinya, misalnya end line-nya berapa, kemudian middle gap-nya berapa, itu kita tentukan. Nah, yang kita lakukan adalah kita melakukan membuat center mark atau center line ini, tinggal kita pilih objeknya aja, misalnya contohnya paralel seperti ini. Ya, tinggal kita klik objek line 1 dan 2, dia akan tergenerate objek center line-nya. Begitu juga dengan center mark, tinggal kita klik objek entity, apakah itu arcus maupun circular objek. Tinggal kita klik, ya, dia akan otomatis tercreate center mark-nya. Nah, kemudian terkait setting untuk center line maupun center mark tersebut, tinggal kita mungkin bisa di capture terlebih dahulu ini center X, tinggal kita masukkan command ini di command line. Ya, misalkan untuk center X itu untuk misalkan untuk control panjang dari extension line-nya, kemudian center mark X itu untuk menentukan line created marks-nya dan lain-lain seperti ini. Dan center layer, jadi kita tentukan center line layernya untuk layer untuk center line maupun center mark. Ya, ini beberapa opsi command feature untuk mengkonfigure center mark dan center line object. Nah, ini menurut saya juga cukup penting, yaitu view manager. Nah, ketika kita bekerja dengan drawing yang cukup luas gitu ya, terkadang kita harus zoom in zoom out pada area tertentu ya, dan itu sering kita lakukan. Nah, kenapa nggak kita buat specific view ya, untuk kita langsung mengakses ke area yang kita tuju, yang akan sering kita lakukan, dan nanti bisa kita manfaatkan untuk misalkan mengkonfigure layout untuk nanti 2D layout-nya. Juga misalkan di sini tool palette. Nah, tool palette ini kalau misalkan saya boleh katakan sebagai libraries konten dari AutoCAD. Nah, semua ketika kita install AutoCAD sudah terinstall juga pre-configure block yang tersimpan di tool palette. Nah, tool palette ini kita bisa customize, kita bisa buat tambahkan lagi yaitu misalkan spesifik tool palette, customize simbol atau customize block yang kita simpan. Ya, kalau misalkan blok itu kan biasanya tersimpan di file. Nah, supaya tersimpan di application option,
ya tanpa harus kita buka AutoCAD filenya, itu kita bisa simpan di tool palette blok-blok tersebut dan kita jadikan sebagai content libraries. Nah, sekarang ini hubungannya dengan yang kita connected device tadi ya. Nah, di sini kita bisa berbagi file data dengan user lain ya dengan Autodesk Share Design View. Selama kita connect dengan Autodesk account di AutoCAD-nya, kita bisa share design view untuk kita bagian untuk ke kolaborator untuk mendapatkan feedback atau review terhadap project desain yang kita bagikan. Nah, demikian untuk tips and trick dan materi AutoCAD di webinar siang hari ini. Selanjutnya adalah akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Bayu. Oke, terima kasih Mas Alfian. Sebelumnya share screen dari saya sudah terlihat ya Mas ya? Sudah dengan jelas Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfian karena telah membuka sesi teknikal ya di tips and trick untuk AutoCAD. Oke, selanjutnya adalah kita akan lebih spesifik lagi ke dalam industri furniture ya. Nah, jadi sebentar saya akan. Nah, jadi di dalam furniture industry ya, kalau misalnya tadi kita sudah berbicara secara garis besar gitu ya di dalam kemampuan dari Autodesk toolset. Nah, kalau misal ada beberapa memang user yang mungkin masih terbiasa dalam menggunakan hanya 2D basic dengan AutoCAD ya, belum dengan beberapa toolset yang memang sudah disediakan oleh Autodesk. Padahal kami di Autodesk, kami sudah menyiapkan beberapa, nah, kita sudah menyiapkan beberapa solution. Kita bisa deliver beberapa solution tersebut, contohnya mulai dari proses di konseptual design, lalu juga mulai dari proses styling dan juga surfacing-nya, dan juga kita bisa gunakan untuk menggunakan beberapa sales configuration ya. Contohnya di sini ada juga untuk kita melakukan proses simulation dan juga validation. Nah, kalau misal tadi kita berbicara di AutoCAD, biasanya kita hanya membuat untuk konseptualnya. Lalu bagaimana dengan proses-proses yang selanjutnya? Mungkin contohnya adalah seperti data dan juga BOM management. Mungkin kalau misal di AutoCAD, yes, kita memang bisa, tapi caranya kita mungkin masih dengan manual proses. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita bekerja supaya lebih efisien, kita berbicara supaya lebih cepat, yaitu dengan menggunakan solution-solution dari Autodesk ini, seperti itu. Namun mungkin karena waktu kita terbatas, kita tidak berbicara secara spesifik dengan beberapa solution, mungkin nanti akan kita lanjutkan pada webinar session di sesi-sesi berikutnya, seperti itu. Oke, kita akan berbicara terlebih dahulu bagaimana ketika kita ingin membuat suatu new product untuk proses development di berbagai sisi manufacturing industry seperti itu ya. Nah, contohnya mungkin dari awal di sesi pertama gitu ya. Di pertama kita membuat suatu modeling, baik itu konsep ataupun juga untuk detailingnya. Lalu yang pasti nanti kita juga akan melakukan proses manajemen untuk bill of materialnya. Apa saja sih part-part yang kita gunakan untuk membuat model tersebut. Bahkan kita juga sebenarnya memerlukan proses validation ataupun juga simulation. Nah, sebenarnya kita juga mampu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan atau menuangkan kepada data yang mungkin nanti akan dikirimkan ke orang-orang yang ada di sisi manufacturing-nya, contohnya dengan 2D untuk gambar kerjanya, ataupun juga kita bisa melakukan proses deliver ya berupa visualization ya. Nah, di visualization ini kita juga
sangat-sangat mampu. Nanti juga akan saya tunjukkan karena kita memiliki beberapa solution untuk membuat suatu proses visualization yang cukup menarik seperti itu. Oke, nah ini adalah kita masuk ke kolaborasi antara 2D dan juga 3D. Mungkin kalau tadi di awal kita hanya berbicara AutoCAD, nah saat ini kita berbicara bagaimana sih kita melakukan kolaborasi dengan data yang contohnya sudah ada dari AutoCAD yang sebelumnya sudah kita miliki ya, seperti itu. Di Inventor, kita nanti bisa melakukan suatu proses ya, 2D dan juga 3D CAD flexibility, di mana artinya adalah data-data yang sebelumnya sudah kita miliki di AutoCAD, data tersebut adalah berupa 2D, kita bisa melakukan generate ke dalam 3D model di dalam Inventor. Mungkin kalau misal di AutoCAD sebenarnya mungkin juga dapat kita buat menjadi 3D modelnya. Namun 3D model tersebut bisa kita bilang adalah belum full untuk digital prototyping. Nah, di sini ya kita bisa di Inventor kita bisa melakukan proses generate ke dalam 3D model, yang mana 3D model ini adalah sudah full untuk digital prototyping. Di mana digital prototyping ini kita bisa melakukan assign ke dalam beberapa material yang nanti akan kita gunakan. Jadi nanti kita bisa spesifik, oh ternyata model ini adalah seperti ini tampilannya, ataupun juga seperti ini karakteristiknya, ataupun juga berdasarkan dari kekuatan strukturnya seperti ini, dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini kita memiliki benefit ya ketika kita mulai move ke dalam 3D model. Yang pertama tadi, kita adalah usable, artinya adalah data yang sebelumnya sudah kita miliki itu tidak hilang begitu saja. Kita bisa melakukan proses generate ke next step-nya. Lalu, karena kita sudah melakukan proses generate ya ke dalam 3D model, di mana 3D model ini sudah digital prototyping, maka kita sudah bisa sebutkan mendapatkan benefit untuk time saving, karena ketika kita membuat modelnya sudah 3D ya, sudah 3D, lalu kita ingin membuat contohnya gambar kerja. Nah, di sini otomatis kita bisa saling sinkron atau saling linking ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita juga fleksibel, artinya adalah seperti ini akan melanjutkan data yang tadi ya, yang dari 2D existing, ini dapat kita gunakan kembali, dan itu bisa dibilang adalah sangat fleksibel, di mana nanti kita bisa kolaborasi antara 2D dan juga 3D, di mana ketika 2D DWG itu kita ubah, otomatis nanti data di 3D model yang ada di Inventor itu juga akan ikut berubah. Padahal kedua software ini adalah sesuatu yang berbeda gitu, berbeda software. Namun kita bisa membuat kedua software ini dia saling berkolaborasi dan juga saling berinteraksi, seperti itu. Lalu juga kita bisa melakukan proses kolaboratif. Kolaboratif ini adalah tidak hanya sebatas user-user di AutoCAD dan juga Inventor, bahkan kita juga bisa melakukan share view ya, antar contohnya ya, saat ini kita sedang PPKM ya, di mana semua orang masih full WFH. Nah, di sini kita bisa saling share view antar user ataupun juga dari non-user ataupun juga non-engineer pada project tersebut, seperti itu. Oke, nah ini adalah beberapa benefit kembali ketika kita sudah menggunakan 3D model ya. Yang pertama tadi sudah pasti adalah kita dapat mereduce untuk design time-nya, lalu juga kita bisa meminimalisir error. Ini adalah yang sangat-sangat penting ya, terutama dalam memanage data bill of material, karena di data bill of material, jika kita masih menggunakan proses yang manual, ya, ketika kita masih menggunakan proses yang manual, berarti ketika terjadi perubahan, otomatis kita akan mengubah itu adalah dengan satu persatu atau dengan manual. Lalu juga kita bisa melakukan better communication ya dengan beberapa stakeholder, dan juga yang terpenting adalah kita bisa melakukan proses deliver yang lebih baik dibandingkan kita hanya melakukan deliver ini hanya dalam bentuk line by line atau hanya dalam bentuk 2D. Di sini kita bisa melakukan deliver yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan 3D model yang view-nya itu sangat-sangat baik. Nah, ini adalah salah satu contoh ya,
Ini adalah salah satu contoh kita sudah memiliki data 2D existing di AutoCAD. Bagaimana caranya ketika kita ingin melakukan kolaborasi atau kita generate dia ke dalam 3D model. Caranya kita tinggal copy and paste ya ke dalam Inventor ya. Otomatis nanti data yang sebelumnya sudah ada. Nah, di sini nanti akan otomatis terbawa semua. Contohnya adalah seperti ini. Dan juga beberapa data-data dimension ini juga akan otomatis terbawa dan data-data ini adalah sangat-sangat similar dan juga sangat sama gitu nilainya. Oke, nah selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan generate dari 2D ya, nah dari 2D ke dalam 3D. Nah, di sini kita bisa melakukan adalah dengan sangat-sangat cepat ya. Ini yaitu kita tinggal pilih entity yang mana yang akan kita generate dan untuk data extrude ya, data extrude yang akan kita gunakan itu kita dapat mengambil dari entity. Contohnya di sini saya ingin memasukkan nilai dari 450 seperti itu. Nah, di sini kita tinggal pilih beberapa entity-nya. Di sini saya sengaja menggunakan new body ya. Nah, di sini new solid body supaya nanti kita bisa melakukan generate dia ke dalam assembly dengan lebih mudah seperti itu. Nah, di sini kita tinggal pilih. Nah, di sini kita pilih dan kita apply. Ini kita pilih lagi beberapa entity ya yang kita inginkan. Apply. Nah, saatnya di sini sudah oke dan juga sudah terbuat menjadi beberapa solid ya. Di sini kita continue. Nah, kita continue dan kita juga bisa nanti kita ubah appearance-nya ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini, visibility, kita hide untuk sketch-nya ya. Ini. Nah, selanjutnya kita ingin membuat kakinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ya dengan project geometry, artinya adalah kita bisa mengambil reference yang memang sudah ada, yang sudah kita buat. Nah, seperti ini kita buat, lalu nanti kita bisa generate dia menjadi 3D model. Kalau tadi kita menggunakan extrude, di sini kita bisa menggunakan revolve. Dan caranya juga similar, sama seperti ketika kita menggunakan 3D di AutoCAD. Di sini jika sudah kita bisa generate ya, dia menjadi 3D model. Ini kita pilih, jadi kita menggunakan revolve. Nah, kalau misalnya kita lihat, caranya adalah similar ketika kita menggunakan AutoCAD. Jadi ketika kita ingin move dari 2D ke 3D itu kita bisa dibilang adalah lebih cepat untuk proses adaptasinya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan proses generate untuk view-nya, di mana view ini jauh lebih menarik ya. Di sini caranya adalah sangat-sangat mudah. Nah, di sini sebentar. Nah, jadi di Inventor kita sudah sediakan sangat banyak library, baik itu dari material ataupun juga dari appearance-nya. Nah, di sini kita tinggal pilih. Contohnya kita ingin menggunakan Hollywood. Nah, di sini kita klik dan kita pilih untuk bagian di kakinya di sini ya. Kita ubah. Nah, jadi nanti kita bisa melakukan assign, baik itu dari material atau juga dari sisi appearance-nya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya adalah cukup baik ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari sisi visualisasinya ya. Di sini kita bisa ubah dengan perspektif ataupun juga dengan ortho. Sini lalu selanjutnya kita bisa membuat visual stylenya apakah realistik ataupun juga
dengan yang shaded seperti itu. Nah, di sini kalau kita ingin menambahkan untuk reflection, shadow, dan sebagainya. Oke. Nah, tadi sudah saya tunjukkan ya bagaimana kita melakukan proses generate dari 2D yang sudah kita miliki datanya di AutoCAD, lalu kita generate ke dalam 3D model di Inventor, di mana kita dapat dapat melakukan proses visualization yang bisa dibilang adalah better lah seperti itu. Nah, ini adalah beberapa pilihan ketika kita ingin memunculkan dari tampilan visualization di Inventor profesional, mulai dari realistic, shaded with edge, ataupun juga wireframe, ataupun juga dari technical illustration-nya, seperti itu. Oke, nah bahkan kami di Autodesk tidak hanya dapat melakukan proses rendering ataupun visualization itu di local base dengan Inventor profesional. Di Fusion 360, di mana Fusion 360 ini adalah salah satu software cloud total solution juga dari kami Autodesk, kami dapat melakukan hal serupa. Bahkan yang lebih menariknya lagi adalah ketika kita menggunakan Autodesk Fusion, kita dapat melakukan beberapa skenario dalam satu waktu secara bersamaan dalam proses renderingnya. Seperti yang kita tahu, mungkin proses rendering ini adalah sangat berat ketika kita melakukannya di PC ataupun juga di local base kita. Namun dengan adanya Fusion 360, kita dapat melakukan proses ini jauh lebih mudah, dan juga untuk PC yang akan kita gunakan itu jauh lebih speknya bisa kita minimalisir seperti itu. Oke. Nah, ini adalah ketika kita sudah memiliki model ya di DWG. Nah, kita bisa, contohnya ini adalah kita menggunakan di Fusion 360 untuk proses rendering ya. Contohnya di sini kita buat salah satu template untuk floor-nya, lalu kita bisa import. Nah, ini sama seperti tadi di Inventor profesional. Kalau di Inventor profesional, kita bisa melakukan import dari reusable sheet 2D existing data drawing-nya. Nah, di Fusion kita juga bisa melakukan hal tersebut. Di sini kita bisa import, lalu juga kita simplify bagian mana aja sih yang akan kita generate dia ke dalam 3D model, ataupun juga kita bisa melakukan proses scaling ya, atau kita apakah ingin kita perbesar atau perkecil sesuai keinginan kita. Nah, lalu di sini kita bisa membuat suatu wall ya. Contoh kita generate dia ke dalam 3D model, lalu kita buat dia untuk atapnya atau ceilingnya ya. Nah, di sini lalu selanjutnya kita bisa generate dia untuk pembuatan, contohnya untuk windows, atau juga untuk tangganya, atau fence, atau juga untuk si door-nya dari library yang memang sudah ada. Lalu yang cukup menarik ada di Fusion 360, kita dapat melakukan import dari berbagai data drawing beberapa platform software. Nah, ini adalah contohnya, kita tinggal klik and drag aja masuk ke dalam entity drawing kita ya. Lalu selanjutnya adalah kita bisa setup untuk scans yang kita inginkan. Contohnya dari lightning-nya, ataupun juga dari sisi appearance, dari sisi warna, dan sebagainya. Ataupun jika kita ingin membuat suatu drawing original di Fusion, ini juga kita sudah support, karena di sini kita bisa melakukan proses mulai dari parametric design ataupun juga dari freeform design. Itu semua kita sudah support di Fusion 360. Dan Fusion 360 ini adalah, kembali lagi saya ingatkan, adalah software total solution yang dia berbasis untuk cloud ya, seperti itu. Nah, selanjutnya model yang tadi sudah kita buat ya, di sini kita sudah buat, lalu kita bisa import kembali di Fusion 360, dan juga kita scan material dan juga view-nya ingin tampak dari mana, ini bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah ini adalah hasil dari rendering menggunakan cloud. Kembali lagi saya ingatkan, perbedaan ketika kita melakukan proses rendering di cloud dan juga di lokal adalah ketika di lokal biasanya kita PC kita akan idle ya dalam waktu
yang cukup lama hingga prosesnya selesai, karena nanti pada saat rendering itu akan melakukan proses iterasi sampai hasilnya selesai. Nah, kalau di cloud kita tinggal klik and send ya langsung ke server Autodesk, dan pengerjaan semua proses cloud ini adalah di server Autodesk. Jadi ini sangat membantu ketika kita hanya memiliki spek PC yang mungkin belum mencukupi untuk proses-proses baik itu dari analisis maupun juga dari sisi rendering seperti itu. Oke, lalu selanjutnya adalah seamless integration workflow untuk proses-proses next step proses. Mungkin di sini saya akan hanya berbicara di proses untuk documentation. Di documentation biasanya yang sangat sering kita gunakan adalah untuk 2D drawing dan juga dari sisi animation-nya seperti itu. Mungkin kalau animation ini sangat masih jarang untuk digunakan untuk proses documentation-nya. Mungkin masih beberapa user masih menggunakan 2D drawing sebagai technical documentation-nya. Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan kegunaan dari animation sebagai technical documentation ini apa sih? Nah, di 2D drawing ya, baik itu di Inventor maupun di Fusion, kita dapat melakukan kedua hal tersebut. Sama halnya dengan proses animation, animation kita juga sudah support, baik itu di Inventor maupun juga di Fusion dengan beberapa capability ya. Contohnya capability yang sangat-sangat sering atau yang sangat berguna adalah kita memiliki smart template untuk creation di drawing dan juga view. Bahkan kita juga bisa melakukan proses detailing ya untuk drawing view, pembuatan otomatis untuk part list-nya dan juga annotation. Ini kembali lagi saya ingatkan bahwa kalau kita berbicara di AutoCAD, biasanya proses pembuatan part list ini adalah masih manual. Namun ketika kita sudah menggunakan 3D model, Inventor ataupun juga di Fusion, kita bisa melakukannya dengan proses yang lebih otomatis dan juga ini akan meminimalisir suatu kesalahan. Selanjutnya, dari si Inventor ataupun juga di Fusion, kita bisa melakukan proses ekspor ke dalam DWG, DXF, ataupun juga PDF. Dan yang cukup menarik adalah ketika kita menggunakan Autodesk Inventor, kita bisa membuat suatu product and manufacturing information ya, atau PMI ya, itu kita ekspor dia ke dalam 3D PDF seperti itu. Oke, di sini mungkin akan saya tunjukkan salah satu. Nah, ini adalah salah satu ketika kita ingin membuat suatu animation untuk assembling instruction ya di technical documentation. Nah, ini adalah kita buat di Fusion 360 ya. Nah, hasilnya saya rasa adalah sangat baik ya seperti itu. Oke. Nah, sama halnya dengan di Inventor profesional, kita bisa membuat ya, di sini kita bisa membuat suatu drawing. Caranya adalah sangat-sangat mudah. Kita tinggal create drawing view aja, kita pilih. Di sini sudah sangat banyak library template yang sudah disediakan. Ini adalah smart template ya. Di sini kita gunakan, contohnya saya dari ISO IDW. Nah, di sini saya gunakan, lalu kita klik ingin tampilan dari mana, apakah dari front ya, apakah dari front, apakah dari top, ataupun juga bahkan kalau kita ingin membuat untuk isometriknya, di sini kita juga dapat dengan mudah. Kita tinggal klik and drop saja seperti ini. Nah, dari 2D drawing ini, nah di sini jika kita ingin mengubah dari stylenya, di sini kita tinggal double klik dan juga kita ubah. Ini sesuai dengan keinginan kita. Bahkan dari nilai label dan juga scale ya, di sini kita juga sudah disediakan. Nah, di sini kita tinggal pilih, kita bisa memunculkan. Contohnya di sini saya ubah untuk isometric view ya. Nah, ini dan kita oke. Nah, di sini nanti akan muncul. Dan ini yang cukup menarik adalah ketika kita ingin melakukan proses generate annotation ya untuk part list-nya. Nah, di sini kita tinggal klik. Nah, di sini dan oke. Selanjutnya adalah kita flash. Otomatis nanti data-data yang
bill of material yang kita gunakan pada drawing kita atau pada model kita otomatis nanti akan tergenerate seperti ini. Mungkin ada pertanyaan bahwa apakah hanya tipe-tipe seperti item, quantity, part number, description, hanya ini saja yang dapat kita munculkan? Jawabannya adalah tidak. Kita bisa melakukan cukup banyak ya. Contohnya description, karena belum kita isi, di sini kita bisa remove, dan juga kita buat autornya, ataupun juga dari sisi material dan sebagainya, di sini kita bisa masukkan. Nah, di sini saya masukkan untuk masanya, dan kita tinggal oke. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal apply. Nah, otomatis nanti data yang ada di sini ya, otomatis tergenerate dan bisa kita lihat seperti ini. Dan yang cukup menarik adalah kita juga bisa melakukan otomatis untuk penunjukan auto balloon-nya. Di sini kita bisa membuat auto balloon, kita tinggal pilih tampilan mana aja yang akan kita tampilkan ya. Di sini kita buat di sini vertikal dan kita oke. Nah, di sini otomatis nanti di drawing-nya akan menunjukkan, contohnya di sini adalah nomor 1 ya. Di sini nomor 1 adalah 600W cabinet drawer untuk side-nya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kalau tadi mungkin saya tunjukkan adalah hanya bagaimana cara ketika kita ingin mengenerate dari 2D AutoCAD ke dalam 3D di Inventor yang mana tadi hanya copy and paste. Sebenarnya kita juga bisa melakukan import ya. Nah, import data DWG. Nah, di sini kita bisa import data DWG yang sudah kita miliki ke dalam entity yang ada di Inventor profesional ini. Nah, perbedaannya adalah ketika kita melakukan import ya ke dalam Inventor ini, jadi otomatis ketika saya mengubah, contohnya di sini saya ubah ya dari sisi ketebalannya. Nah, di sini dari sisi kedalaman atau lebarnya, di sini saya coba stretch ya. Di sini saya coba stretch dan saya ubah. Nah, di sini dia lebih panjang, lalu saya coba untuk save. Nah, di sini saya save dan saya kembali lagi ke Inventor saya. Otomatis di sini nanti akan muncul tanda update. Nah, di sini ada local update yang menginformasikan bahwa telah terjadi perubahan pada model yang saya miliki di sini. Nah, di sini cara kita tinggal klik ya. Di sini kalau kita lihat, saya move rotate dulu ya di sini. Seperti ini mungkin ya, supaya terlihat. Nah, lalu selanjutnya kita tinggal update aja. Nah, kita update, otomatis data yang sebelumnya sudah kita buat ya, sudah kita buat dan sudah kita import di dalam AutoCAD ya, di sini ketika kita save, dia nanti akan saling linking. Jadi artinya adalah di Autodesk, meskipun kita berbeda platform, kita juga bisa berkolaborasi seperti itu. Oke, nah selanjutnya tadi saya juga sudah menyampaikan ya, ketika kita berbicara saat ini kita sedang PPKM, sedang semuanya bekerja dari rumah. Kita mungkin nanti akan saling membutuhkan ketika kita membuat model dalam satu project. Nah, di dalam project ini kita bisa saling berkolaborasi dan juga saling share view. Nah, di sini kita bisa klik aja di Inventor ataupun juga di Fusion, kita bisa share view. Di sini kita sudah miliki ya, di sini, dan saya coba klik ataupun juga di sini saya bisa tinggal pilih new share view. Nah, di sini kita pilih mungkin kabinet. Nah, di sini kita tinggal share. Nah, otomatis dia nanti akan otomatis terupload ya, terupload, dan di sini kita sudah memiliki. Nah, di sini kalau misalnya ingin beberapa ingin mencoba ya, di sini saya coba copy untuk datanya dan saya coba drop di kolom chat. Nah, di sini saya coba drop ke kolom chat. Mungkin Bapak ataupun Ibu ingin mencoba melihat data yang sebelumnya sudah kita buat ya, seperti itu. Nah, di dalam share view ini kita juga bisa melakukan contohnya seperti proses measure ya. Seperti ini kita bisa melakukan proses measure ataupun juga kita bisa melakukan proses section. Di
Di sini kita bisa melakukan proses section. Kita tinggal geser aja. Bentar. Nah, di sini. Ataupun juga kita bisa, jika tampilannya atau modelnya ini adalah assembly ataupun multibodies, di sini kita bisa melakukan proses explode. Nah, di sini kita bisa melakukan proses explode. Nah, jadi kita bisa tahu nih part-part apa aja sih yang ada di dalam atau model yang kita buat dalam project yang ada di sini. Seperti itu. Ataupun juga kita tadi saya sebutkan adalah di Inventor kita bisa membuat suatu ekspor ke dalam 3D PDF ya. Ini sangat-sangat membantu ketika kita sedang ke lapangan ya, sedang ke lapangan ingin mengecek project kita nggak perlu membawa PC kita hanya membutuhkan handphone ataupun juga tablet di mana kita nanti bisa membuka 3D PDF ini dimanapun dan juga kita bisa checking ya, mulai dari seperti ini kita bisa lihat dari sisi ukurannya seperti apa ataupun juga tampilannya seperti apa. Nah, jadi itu adalah beberapa kelebihan ya ketika kita mulai move ke dalam 3D model, di mana 3D model ini sangat-sangat membantu dan tidak hanya kita bekerja dengan 2D drawing, yang mana 2D drawing biasanya hanya line by line, seperti itu. Oke, mungkin nanti jika Bapak ataupun Ibu memiliki pertanyaan, bisa langsung saja drop pertanyaannya ke dalam kolom Q&A, nanti akan kita jawab ya oleh tim panelis pada sesi akhir di Q&A, seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Bayu, izin launch polling. Oke, monggo Mas Wian. Silahkan Bapak Ibu, mohon partisipasinya untuk menjawab polling. Kan ada 2 polling, ini polling yang pertama. Oke, 20 detik lagi. Baik, terima kasih partisipasinya untuk polling yang pertama. Mohon informasinya juga untuk polling kedua. Mohon partisipasinya kembali, Bapak Ibu, untuk polling kedua kali ini. Oke, kita tunggu untuk 15 detik lagi untuk partisipasi di polling kedua ini. Baik, terima kasih Bapak-Ibu semuanya atas partisipasinya di kedua polling kami. Baik, Mas Bayu dan Mas Arinda, silahkan dilanjutkan kembali. Oke, materi saya kurang lebih adalah seperti itu, Mas Alfian, Mas Arinda. Untuk agenda selanjutnya saya kembalikan ke Mas Arinda. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu ya. Dan tadi juga Mas Alfian sudah menyampaikan materinya. Mungkin
Yang terakhir nih pemateri ada Mas Ali Hamzah dari Autodesk langsung. Udah siap Mas Ali? Halo? Baik, sebentar ya. Oke, baik, siap Mas Ali. Baik. Oke, silakan Mas Ali. Terima kasih Mas Arinda dan tim CSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Hamzah. Saya Technical Manager untuk Design and Manufacturing dari Autodesk. Nah, tadi mungkin Mas Bayu ya udah memperlihatkan bagaimana tools kami dari Autodesk bisa membantu dalam mempercepat bisnis proses ya, terutama dalam development proses produk Bapak atau Ibu semuanya ya, dari mulai bagaimana sih mentransfer dari 2D ke 3D ya kan, lalu bagaimana berkolaborasi, karena kolaborasi juga tentunya penting untuk menciptakan desain yang lebih baik gitu ya. Nah, di sesi ini saya akan coba sharing mengenai design automation gitu ya. Nah, kenapa sih design automation itu penting dan ada apa sih di belakang itu? Kenapa kita harus masuk ke situ ya? Jadi kalau kita lihat dari awalnya dulu ya, business challenging yang mungkin Bapak Ibu sekarang hadapi, tentunya bagaimana kita bisa mensuplai atau memenuhi kebutuhan dari market ya, itu tentunya sangat krusial. Di mana mungkin apalagi sekarang ya zamannya work from home, gimana sih kita bisa tetap jualan walaupun misalkan secara online dan lain sebagainya ya. Jadi demand juga tentunya berubah. Dan barusan juga sempat saya bilang ya, karena market berbeda, tentu teknologi untuk kita dapat istilahnya memperlihatkan barang kita ke customer itu suatu challenging tersendiri. Lalu juga mungkin Bapak Ibu semuanya juga sedikit menyadari bahwa di dunia contohnya seperti furniture seperti ini juga banyak sekali kompetitor ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendifferentiate antara kita dengan kompetitor kita, itu mungkin kita bisa kalah di market, dan itu tentunya tidak menguntungkan bisnis Bapak Ibu semuanya gitu kan. Lalu tentunya juga permasalahan yang lain, challenging-nya adalah dari segi knowledge ya. Misalkan apakah dari proses itu sendiri, engineering prosesnya atau manufacturing proses. Nah, gimana sih supaya misalkan kita pengen transfer knowledge dari orang yang memang sudah berpengalaman ke orang misalkan yang baru, itu loss knowledge-nya itu diminimalisasi gitu ya. Nah, salah satu jawaban untuk menghadapi tantangan yang tadi saya kemukakan adalah yaitu dengan design automation. Jadi dengan design automation tentunya kita itu dapat mempercepat pekerjaan dengan lebih tentunya lebih cepat gitu ya. Lalu tentunya kita dapat meminimalisir repetitive task ya. Jadi yang berulang-ulang. Nah, kalau kita apalagi mungkin di dunia furniture ya, kadang-kadang bentuknya sama, nggak jauh berbeda, tapi konfigurasinya atau dimensi dan lain sebagainya sedikit berbeda. Nah, gimana sih kita pengen bisa deliver itu dengan sangat cepat gitu ya. Lalu tentunya ketika kita bisa melakukan hal tersebut, efek yang paling signifikan apa ya, tentunya kita bisa memenangkan bisnis lebih banyak ya kan. Karena ketika proses di engineering-nya lebih cepat, lalu kita through to market-nya jauh lebih cepat, tentunya kita bisa memenangkan bisnis lebih baik, dan tentunya bisa seperti tadi saya bilang, bisa menjadi differentiator Bapak dengan kompetitor yang ada gitu ya. Tentunya dengan proses-proses ketika tadi seperti Mas Bayu perlihatkan ya ke Bapak Ibu semuanya, ketika semuanya sudah beralih misalkan ke 3D, downstream proses itu akan jauh lebih cepat. Misalkan apakah itu proses validasi, apakah proses fabrikasi, karena semuanya source datanya sudah dalam bentuk 3D, tentunya orang di lapangan tinggal memprosesnya langsung ya, tanpa harus membuat data lebih awal terlebih dahulu. Dan yang paling penting tentunya adalah ketika desainnya berubah, semua informasi downstream prosesnya itu akan berubah pula, dan itu akan tentunya akan jauh mempercepat proses kerja dan mengurangi human error ya, seperti itu. Nah, dari segi inventor ya, design automation itu memang ada beberapa tahapan gitu ya. Tentunya kalau Bapak Ibu tadi lihat, Mas Bayu sudah memperlihatkan seperti parametric modeling ya, di mana ketika dimensi berubah, tentunya model juga akan berubah. Lalu feature-nya kita bisa kontrol secara mudah gitu ya. Tentunya di dalam Inventor pun banyak sekali tools ya, bukan hanya solid modeling aja. Misalkan di komponen furniture ada yang dibuat dengan menggunakan
sheet metal part atau mungkin menggunakan frame generator dalam mensupport furniture-nya itu sendiri. Nah, semua itu teknologi itu sudah di-cover di dalam menggunakan Inventor. Nah, ketika data-data tadi mungkin Bapak sudah ada, nah ini adalah baru masuk next step-nya ya. Tadi ketika sudah mengenerate 2D model ke 3D, lalu sudah mengatur parameternya sedemikian rupa, nah dari situ kita bisa lanjut melakukan namanya automation atau membuat suatu konfigurasi tertentu sehingga nanti bisa mempercepat proses kerja kita, gitu ya. Nah, berdasarkan riset yang kita ambil gitu ya dari customer kita, ternyata product configuration ini adalah sangat-sangat sering terjadi ya di lapangan gitu ya. Dan mereka menggunakan iLogic di dalam Inventor dalam mendeliver hal tersebut gitu ya. Nah, jadi iLogic itu adalah satu tools yang istilahnya bisa membantu kita dalam membuat design automation, di mana nanti di dalam iLogic ini, nanti akan saya perlihatkan ya, kita tidak perlu menjadi seorang programming gitu ya untuk bisa membuat design automation, karena di dalam iLogic itu sendiri itu sudah disiapkan predefined atau snippet ya pemrogramannya, sehingga kita sebagai desainer pun akan dapat dengan mudah membuat satu pemrograman dan bahasanya pun seperti bahasa workflow-nya ya, seperti kita dalam pikiran kita ya. Misalkan contoh di layar gitu ya, ketika lengthnya panjangnya kurang dari 1.500, maka misalkan apa yang berubah dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi ada kayak what if skenario-nya gitu ya. Jadi bukan hanya mengontrol dimensi atau feature aja, tapi case-nya misalkan kalau saya ukurannya segini akan terjadi seperti ini. Jadi ada logic, makanya dibilang iLogic gitu ya. Nah, di kompetitor yang lain gitu ya, untuk mempunyai solution seperti ini tuh harus membeli modul tertentu gitu ya. Nah, bagusnya di Autodesk modul ini tidak perlu dibeli secara terpisah karena memang sudah include di dalam bundling ya, yaitu tadi mungkin Mas Bayu sudah mention, itu namanya PDMC. Semua itu sudah di-cover di dalam bundling tersebut, sehingga ketika kita ingin melakukan design automation ya tinggal melakukan optimalisasi atau automation aja tanpa harus mengeluarkan investasi yang lebih gitu ya, karena semuanya sudah di-cover. Dan tentunya dengan hal seperti ini, seperti tadi saya bilang, engineer baru pun yang baru masuk itu bisa langsung adapt gitu ya, bisa langsung, misalkan ada urgent dari salesnya, tolong dibuatkan produk dengan konfigurasi seperti ini gitu ya. Nah, karena kita sudah mempunyai desain automation, orang yang baru masuk pun tinggal rubah-rubah aja dimensinya, otomatis data desain akan terupdate secara otomatis. Nah, ini sebagai ilustrasi awal, nanti akan saya tunjukkan secara live ya seperti apa sih prosesnya. Tapi apa sih desain automation di dalam Inventor? Itu seperti ini, Pak. Jadi kita bisa buat satu kolom ya tertentu, di mana kolom tersebut benar-benar bisa mendrive desain engineering kita ya. Kita tinggal sebagai user, apalagi misalkan orang baru, tinggal pilih aja speknya mau pakai apa, dan tentunya desainnya akan tergenerate secara otomatis dan mudah gitu ya. Dan ini tentunya bisa mengurangi human error gitu kan. Bayangkan kalau kita harus mengenerate dari awal lagi gitu, berapa banyak waktu yang harus kita luangkan. Dan kalau Bapak lihat di sini seperti yang tadi saya bilang, pemrogramannya kita nggak mesti harus jadi programmer untuk bisa melakukan hal ini, karena memang kalau Bapak lihat di sini snippetnya itu sudah ada template ya, template-nya sudah ada, kita tinggal masukkan aja, kita tinggal drive aja value-nya yang akan kita masukkan ya, dan setelah jadi mungkin nanti akan saya perlihatkan, kita tinggal membuat satu form sehingga memudahkan ketika kita ingin mengkonfigur model tersebut gitu ya. Jadi kita tinggal drag and drop aja data mana yang kita akan masukkan, properti mana yang akan kita masukkan. Kalau Bapak Ibu juga ingin memasukkan gambar seperti itu juga tidak masalah. Sehingga ketika sudah jadi seperti ini, kita bisa melakukan desain lebih cepat, baik itu mau kita lanjut ke proses validasi atau ke proses manufacturing, misalkan untuk proses CAM-nya dan lain sebagainya, itu akan jauh lebih cepat dan lebih mudah
Apalagi juga tadi Mas Bayu sudah perlihatkan ya bagaimana kita bisa mengenerate drawing secara otomatis dan lain sebagainya. Itu pun bisa di-generate secara otomatis juga dengan menggunakan iLogic seperti itu ya. Nah, next step-nya apa sih dengan menggunakan iLogic? Tentunya kita bisa membantu penjualan, Pak, dari sisi sales ya. Kita bisa istilahnya dengan desain automation pun, intinya adalah data automation tersebut atau data configuration tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk jualan. Misalkan sales ketika ingin menjualan, misalkan ketika dalam waktu normal dia bawa handphone atau tab atau lain sebagainya, kasih lihat ke customer ini konfigurasinya apa dan lain sebagainya, atau bahkan Bapak bisa publish dalam bentuk website sehingga ketika ada customer misalkan ingin mengorder produk Bapak, mereka bisa mengkonfigur sendiri gitu ya, tipenya apa dan lain sebagainya, dan mereka bisa melihat 3D modelsnya secara langsung dalam bentuk browser dan bisa mendapatkan quotation. Sehingga dengan seperti ini ya seperti tadi saya bilang, bisa kita bisa lempar produk ke market akan jauh lebih cepat gitu ya, dan tentunya akan menjadi differentiate Bapak dengan kompetitor yang lain gitu ya. Banyak sekali, salah satunya customer kita yaitu share supplier. Jadi dia memproduksi tangga ya, di mana customer bisa mengkonfigur sendiri mau bahannya apa, lalu berapa step dan lain sebagainya dalam website mereka secara langsung gitu ya. Nah, tentunya yang tadi saya bilang juga, dengan iLogic tentunya kita bisa, misalkan ada perubahan dan lain sebagainya, kita bisa, misalkan next step-nya ya, Bapak membuat API tersendiri, program tersendiri, sehingga nanti khusus desain logiknya akan jauh lebih cepat. Dan yang paling penting ada platform baru kita ya, istilahnya kalau Bapak tahu sekarang itu di mana sudah masuk era connecting ya, atau industri 4.0 gitu ya. Nah, kita ingin mempublish, tadi saya bilang ya, men-share produk kita ke customer dan lain sebagainya, tentunya khususnya pada saat sekarang ini ya, itu kita susah gitu kan masuk jual secara face to face. Nah, mau nggak mau secara online atau melalui cloud solution. Nah, Forge adalah salah satu tools yang kita punya ya untuk melakukan hal tersebut, bukan hanya untuk desain automation saja, bahkan untuk visualisasi, untuk ER, VR dan lain sebagainya ya. Contohnya adalah, dan data sebelum saya melihat contoh ya, data yang diambil pun bukan hanya dari inventor saja, bisa dari AutoCAD, bisa dari 3ds Max ataupun Revit ya, dari Autodesk. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nantinya ya persis seperti nanti desain automation yang ada di inventor, tetapi dalam bentuk website gitu ya, sehingga customer Bapak atau Ibu bisa langsung mengedit, mengenerate model yang diinginkan, bisa melihat BOM-nya seperti apa, bahkan melihat detail drawing-nya seperti apa. Ini bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan yang ingin Bapak achieve gitu ya. Nah, mungkin saya perlihatkan seperti apa sih iLogic ini gitu ya. Nah, mungkin tadi Mas Bayu sudah memperlihatkan ya model ini gimana cara dibuat dan lain sebagainya gitu ya. Intinya tentunya banyak metode ya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Misalkan kalau biasanya saya akan tunjukkan cara yang paling mudah. Biasanya cara yang paling mudah adalah kita membuat multi body seperti ini Bapak Ibu. Tadi yang seperti Mas Bayu perlihatkan adalah kita membuat multi body ya seperti ini, sehingga seolah-olah ini menjadi satu assembly. Padahal kalau kita lihat di sini ada 13 komponen gitu ya. Dengan seperti ini kita bisa dengan mudah nantinya mengkontrol parameter. Contoh misalkan kan di sini saya sudah buat 3 parameter standar gitu ya. Misalkan ketika saya nanti dirubah, misalkan ini 650, otomatis modelnya pun akan berubah juga menjadi 650. Jadi 3 parameter ini adalah yang mengkontrol semuanya gitu ya. Ini untuk mempermudah Bapak semuanya decentralized. Tentunya ketika kita ingin merubah ke assembly, kita tinggal merubahnya aja ya. Tinggal misalkan make komponen, mana komponen yang ingin kita masukkan, kita tinggal pilih aja, otomatis nanti menjadi suatu assembly ya. Ini sudah saya convert menjadi assembly. Jadi nantinya seperti ini Bapak Ibu semuanya ya. Nah,
Di sini saya ingin membuat desain automation, mengkontrol model ini gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu semuanya pernah lihat di website ya, kita juga sekarang ya dalam membuat satu konfigurasi ya, misalkan saya contoh pengen ada handle-nya dan lain sebagainya, itu kita bisa dengan mudah mengerjakannya. Contoh saya ingin membuat model state dulu ya. Di sini ada tools namanya model state gitu ya. Di sini misalkan saya kasih nama with handle gitu ya. Oke, ini model state-nya with handle, dan tentunya model di sini Bapak bisa mainkan. Contoh di sini saya unsuppress ya. Jadi dengan seperti ini saya punya dua model state. Model state yang pertama ya sesimpel itu untuk mengontrol konfigurasinya, dan ini tentunya ini contoh sederhana aja, yang penting Bapak dapat idenya ya. Jadi istilahnya saya sekarang punya dua konfigurasi ya, with handle dan yang nggak pakai handle. Nah, ini akan saya kontrol dengan menggunakan iLogic tadi ya. Nah, tetap semuanya itu berasal dari sini Pak ya. Jadi di sini saya coba buat ya parameter di assembly yang bisa mengkontrol nanti parameter di models ya. Lalu saya di sini juga saya buat kayak option ya, misalkan handle option gitu ya. Nah, di sini karena saya ingin ngedrive ya, pakai handle atau enggak, kita juga bisa buat misalkan without handle ya, satu lagi with handle ya, sehingga ketika saya seperti ini ya, Bapak bisa lihat di sini nanti saya ada dua pilihan, with atau without handle. Mungkin sekarang kalau saya pilih nggak ada pengaruhnya, dan ini juga ketika saya rubah misalkan ya, misalkan ini jadi 650 juga nggak ada pengaruhnya karena kita belum di-assign di iLogic-nya ya. Nah, gimana saya mengesainnya? Nah, di sini Pak ada namanya iLogic seperti ini ya. Kita tinggal klik kanan aja buat rules seperti ini ya. Jadi banyak sekali parameternya ya yang bisa kita pakai. Nah, di sini sebetulnya saya udah buat ya supaya cepat aja ya. Di sini parameternya cukup sederhana, atau mungkin ya udah saya buat ini saya suppress aja ya, saya buat baru aja nggak apa-apa di sini. Ya. Misalkan kalau Bapak lihat tadi di user parameternya kan, kita kalau Bapak ingat tadi saya sudah ada parameter yang di level of part-nya ya. Di sini nggak usah ngetik-ngetik juga Pak, Bapak tinggal klik kanan capture model state seperti ini. Nah, karena ini saya ingin capture dari parameternya assembly, ini sama dengannya bukan ini, sama dengannya kita samakan dengan models yang ada, parameter yang ada di ini kan width ya. Kita tinggal capture ini aja, capture sama width ya. Jadi ininya kita ganti, jadi si width ini akan dikontrol sama width-nya yang ada di assembly gitu ya. Nah, misalkan yang ini lagi sama ya kan. Jadi kita tinggal nggak usah ngetik-ngetik, tinggal klik kanan aja capture seperti ini. Kalau misalkan Bapak mau langsung, tadi kan ini depth ya. Saya tinggal ketik aja. Bahkan yang sudah ada di library itu bahkan sudah ke capture juga. Jadi nggak usah ngetik dari awal gitu ya. Lalu misalkan yang ini sekarang saya capture, yang ini saya pengen dikontrol oleh yang ada di assembly. Kita tinggal klik misalkan H seperti ini ya. Contoh dengan seperti ini dulu aja, istilahnya ketika saya sekarang contoh ya, apakah sekarang berubah? Misalkan sekarang 650, maka model akan berubah juga, ya kan? Sekarang sudah di-drive oleh parameter yang ada di assembly, gitu kan? Nah, lalu saya pengen menambahkan yang tadi option select handle, gitu ya. Nah, ini juga bahasa pemrograman untuk logiknya ada beberapa. Bapak bisa menggunakan template ini
if, then, else, atau bisa menggunakan select case misalkan ya. Select case tadi kan handle option ya. Saya misalkan handle option yang udah kedetek ya, apa yang tadi saya tulis di parameternya udah. Jadi bahasanya gini, ketika saya select handle option parameter, maka nih kan, nah tadi kan saya sudah membuat model state, ingat ya, misalkan case-nya ya, di sini kita klik di bawah sini, case, misalkan parameternya tadi with handle ya, without handle, ya kan? Ya kan? Tadi kita udah pilih ini, maka di sini kita tinggal ambil aja Pak model state-nya. Misalkan without handle itu yang ini yang master ya. Nih, saya tinggal klik ini aja, capture state. Maka ketika saya nanti pilihnya case ini, maka yang aktif handle yang ini. Atau misalkan saya tambahkan lagi, atau kita ketik atau nggak ketik juga nggak apa-apa, misalkan case sekarang with handle, tapi penamaannya harus sama ya Pak ya, jangan beda, maka di sini pilihnya yang aktif seperti ini ya. Nah ini kita tinggal seperti ini aja, lalu kalau udah selesai kita pilih select and case seperti itu ya. Nah jadi banyak sekali option, banyak contoh yang saya tunjukkan ya di sini juga. Misalkan kalau Bapak ada parameter yang lain, di sini kan tadi saya sudah banyak menggunakan model state ya. Di sini kita bisa lihat caranya persis seperti yang tadi saya bilang, menggunakan model state dan lain sebagainya. Ketika kita tinggal ambil form seperti ini, maka ketika saya pilih ini tentunya kita bisa langsung merubah dimensinya ya. Jadi sangat mudah ya, seperti itu. Sorry, saya sebentar ya. Mana tadi? Ya. Nah, jadi intinya seperti itu, Bapak tinggal select case aja di sini. Sorry, karena tadi teks ya, kita harus kasih string seperti ini. Ini adalah tipe tulisan soalnya ya. Saya cek dulu apakah misalkan save dulu ya di sini. Oke. Di sini benar ya, with handle, without handle. Oke, kita cek di sini. With handle, without handle. Oke. Nah, sekarang contoh dulu sebelum saya buat form, kita coba dulu. Misalkan without handle, ya. Maka ini akan terupdate ya. Misalkan kalau saya with handle, maka ini sudah terupdate juga. Nah, sekarang gimana saya buat formnya, ya kan? Nah, di sini kita tinggal klik kanan aja, add form seperti ini. Apa yang mau kita mainkan? Misalkan di form ini saya mau memainkan depth, width, ya, height, lalu tadi handle option. Ya. Kalau Bapak pengen nambahin picture, tinggal picture aja. Ini buat cepet-cepet aja saya oke kan seperti ini. Jadi ketika saya buat seperti ini ya kan. Nah, nanti ada muncul form seperti ini, Pak. Misalkan saya ini maunya depth-nya 550. Ya kan, ada customer nih butuh tipe sekian gitu ya. Kita tinggal masukin aja parameternya lalu tanpa handle misalkan ya. Otomatis udah seperti ini kan langsung jadi ya. 3D modelsnya jadi, tentunya ketika 3D models jadi drawing dan lain sebagainya pun jadi pula gitu ya. Nah, mungkin saya contohkan yang lain ya. Misalkan yang ini gitu ya. Contoh oke, yang tadi Mas Bayu perlihatkan ke Bapak gitu ya. Nah, di sini ketika saya ingin banyak macamnya, kita juga bisa boleh, kalau tadi saya pilihannya tulis, kalau kita mau beberapa option ya kayak full down menu ya seperti tadi yang saya apakah mau langsung di-execute atau enggak gitu ya. Misalkan tipe desainnya apa, misalkan kontemporer, enggak knobnya misalkan pakai yang regular. Ketika di sini makanya tentunya akan
berubah juga dan lain sebagainya. Nah, itu dari segi inventornya. Nah, gimana ketika desain automation ini bisa membantu kita dalam jualan? Ya, nanti yang tadi saya sebutkan itu kita bisa konekkan langsung dengan namanya Forge. Jadi nanti customer Bapak ini dalam bentuk browser ya, seperti yang Bapak lihat di sini ya. Dalam bentuk browser mereka tinggal pilih aja tipenya apa dan lain sebagainya gitu ya. Tentunya memang harus ada internet connection. Ketika selesai update, maka tentunya akan terupdate juga modelsnya ya, seperti itu. Cuman memang kebetulan hari ini di rumah saya internetnya lagi error, tapi ya saya perlihatkan ya, misalkan saya contoh ganti misalkan slotnya 8, ketika klik update seperti ini, memang agak butuh waktu ya tergantung internet connection, tapi intinya adalah customer Bapak itu nantinya bisa mengkonfigur sendiri seperti apa sih parameter atau model yang mereka inginkan, dan nanti kita bisa contoh kenapa saya ingin memperlihatkan seperti ini, itu model ini karena kita bisa menambahkan costing juga Pak. Jadi ketika mereka merubah desain konfigurasinya, kita bisa linkkan dengan harga sehingga customer tahu, oh ketika saya ingin konfigurasi ini harganya sekian, dan tentunya dengan seperti ini bisa lempar produk ke market akan jauh lebih cepat seperti itu ya. Jadi itu mengenai desain automation dari saya, Mas Bayu. Silahkan jika ada pertanyaan monggo. Oke, pas banget nih Mas Ali. Terima kasih banyak, waktunya sudah terlalu mepet ya. Mungkin Mas Bayu atau Mas Alfian boleh share screen lagi. Dan sepertinya ada pertanyaan nih dari Pak Izam. Oke, jadi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu apakah semuanya. ada library atau material khusus untuk part-part furniture ya? Jadi di kita ada beberapa memang kayak material-material ya khususnya untuk kayu dan lain sebagainya macamnya. Tapi mungkin kalau untuk part dan feature khusus untuk furniture, kita juga ada namanya add-on ya, mungkin dari CSI tadi apakah tadi sudah sharing mengenai woodworking. Kita itu ada tool khusus untuk pembuatan furniture, sehingga dari library, dari feature dan part-part standar partnya itu tentunya akan jauh lebih banyak ketimbang standar part yang ada di dalam standar inventor professional itu sendiri, seperti itu. Ya, betul Kang Ali. Sepakat dengan Kang Ali. Untuk woodworking ada spesifik add-on dari third party, yaitu woodworking for inventor. Di sana spesifik banyak library untuk tools pembuatan furniture ya. Ya. Ada lagi pertanyaan kedua, izin bertanya, apakah di AutoCAD dan di Inventor bisa membuka drawing dari software lain gitu ya? Nah, khususnya di Inventor, memang kalau di AutoCAD kita bisa membuka ArcGIS file ya, edges juga bisa. Tapi untuk Inventor malah ada kita bisa buka semua native file yang ada di market pada saat ini. Contoh seperti SolidWorks, NX, CATIA, lalu Pro Engineer atau Creo ya, ataupun Solid Edge-nya. Dan uniknya adalah ketika ada perubahan data dari source yang tadi saya sebutkan, maka di Inventor itu otomatis terupdate juga datanya ya. Atau mungkin Mas Bian mau saya tunjukkan dulu seperti apa? Halo? Oke, ya, monggo Kang, silakan. Maaf, commute. Oke, saya coba buka dulu ya. Sebentar ya, maaf. Sini. Ya, udah bisa lihat screen saya. Oke, jadi ya. Ini yang saya sebutkan dengan tadi teknologi namanya AnyCAD ya di Inventor. Jadi kita bisa buka file, semua file yang ada di market pada saat ini, baik itu Creo, SolidWorks, Solid Edge, NX, CATIA, dan bahkan software-software dari kita, gitu ya. Nah, seperti apa? Contoh seperti ini, saya bisa buka native file misalkan langsung dari SolidWorks ya. Saya buka SolidWorks-nya dan di sini saya masukkan ke dalam Inventor.
ya. Nah, kita ketika masukkan data SolidWorks, ternyata ini ada desainnya nggak match. Di sini 3 lubang, di saya 4 lubang nih. Saya mungkin ngasih pakai dengan share view yang tadi Mas Bayu sharing ya ke Bapak, tolong ini diganti nih, desainnya nggak cocok dengan yang ada di kita gitu ya. Dengan komunikasi seperti ini tentunya mereka, orang SolidWorks bisa ngelihat nih. Nih, ketika di SolidWorks dirubah desainnya, ketika Bapak lihat ya di kiri kanan bawah, misalkan desainnya berubah, once dia save, selama terkonek dengan jaringan, otomatis di inventor kayak tadi Mas Bayu perlihatkan, ada tanda halilintar, artinya akan ada tanda update. Kita tinggal klik update aja, maka data di inventor pun maka akan terupdate pula secara otomatis. Dengan seperti ini tentunya kita bisa berkolaborasi dengan software lain dengan sangat mudah. Dan paling gimana kalau datanya nggak dalam satu jaringan ya, kita tinggal replace aja data SolidWorks-nya atau data yang apapun itu dengan data yang baru, sehingga di dalam inventor otomatis terupdate juga tanpa harus memapping ulang dan mengupdate data-data tersebut seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, pertanyaannya sudah terjawab sepertinya Bapak Ibu. Semuanya tadi. Mungkin silakan jika ada pertanyaan kembali, satu pertanyaan lagi boleh untuk menutup webinar kita hari ini. Jika ada silahkan, kami tunggu. Oke, sambil menunggu pertanyaan mungkin saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Mas Alfian tadi pertama sudah menyampaikan materi webinar hari ini, juga Mas Bayu dan Mas Ali nih dari Autodesk, spesial sekali hari ini sudah berkenan menyampaikan materi webinar kita hari ini juga. Bisa kita lihat semua tadi ya Bapak Ibu, tadi sudah diperlihatkan tips and trick penggunaan software Autodesk dan bagaimana mengintegrasikan 2D drawing dan 3D modelnya, dan betapa pentingnya desain automation saat ini yang tentunya sangat membantu dalam efisiensi desain kita untuk menghadapi kompetitor ataupun di era seperti ini ya Bapak Ibu, di era digital seperti ini. Banyak otomasi yang bisa kita dapatkan, dan tentunya itu semua bisa dapatkan dalam PDMC seperti tadi Mas Bayu dan Mas Ali mention ya Bapak Ibu, atau Product Design and Manufacturing Collection, tentunya yang di dalamnya ada mulai dari AutoCAD, Inventor Professional, Fusion 360, dan belasan software lainnya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dan integrasikan. Oke, silakan jika ada pertanyaan kembali. Dan untuk informasi ya Bapak Ibu sekalian, agenda webinar seperti ini selalu rutin kita adakan ya, dan kita lengkap juga dengan workshopnya. Bapak Ibu bisa pantau terus di media sosial kami @ciptasatria informatika untuk selalu mendapatkan info terupdate-nya. Untuk agenda terdekat kita adalah workshop series besok, hari Jumat besok ya Bapak Ibu, tanggal 30 Juli 2021, yang akan mengangkat tema terkait mechanical design visualization. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya Bapak Ibu, kami merupakan Autodesk partner di Indonesia. Jika ada pertanyaan apapun, jangan sungkan menghubungi kami. Bisa di website kami, ciptasatria.com, atau media sosial kami yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semua, atau kontak saya langsung Arinda di kontak yang sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah ada pertanyaan atau ada tambahan dari tim engineer CSI atau dari Mas Ali nih untuk sebagai penutup? Kami cukup. Tidak ada Mas Arendra. Silakan. Cukup juga, silahkan. Oke, sudah cukup semua berarti ya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3:30 lebih sedikit nih, kita tutup webinar kita hari ini ya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan bergabung dan join untuk webinar kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami dari Cipta Satria Informatika dan Autodesk tutup. Sampai jumpa di webinar dan workshop series kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore.